apalagi di saat pandemi ini banyak laporan-laporan yang mengindikasikan bahwa ada banyak anak yang terpaksa putus sekolah, anak yang mungkin juga bahkan menerima kekerasan di dalam rumah. Vision 2020 bertujuan untuk menghapuskan avoidable blindness. Campaign Vision 2020 ini sudah dimulai oleh WHO bersama-sama dengan International Agency in the Prevention of Blindness sejak tahun 99 yang bertujuan untuk menghapuskan avoidable blindness di seluruh dunia. Nah, nampaknya walaupun campaign itu sudah berlangsung cukup lama, tetapi masih banyak PR kita nih sebagai dokter mata dan penduduk dunia untuk menghapuskan penyebab kebutaan di seluruh dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di video sebelumnya kan saya sudah pernah sebutkan bahwa penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia adalah disebabkan oleh katarak. Tetapi penyebab yang lain pun juga tidak kalah banyak. Nah, di sini campaign dari Vision 2020 sendiri adalah The Right to Sight, atau diterjemahkan secara bebas adalah hak untuk melihat. Hak untuk melihat adalah hak yang diperlukan oleh semua orang, dari mereka sejak mereka lahir, kemudian usia balita, usia sekolah, dewasa, dan lansia. Juga sama diperlukan oleh semua orang tanpa memandang gender dan juga apakah mereka memiliki disabilitas. Yang jelas, hak itu sama. Nah, karena saya adalah seorang profesional yang sehari-hari banyak bertemu dengan anak, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa hak anak itu sama dengan hak orang dewasa. Bahkan untuk konvensi hak anak sendiri sudah dijadikan suatu ketetapan oleh UNICEF, bagian dari United Nations, menjadi suatu konvensi tetap yang ditandatangani oleh 193 negara. Nah, 193 negara ini adalah salah satunya Indonesia. Nah, di sini United Nations Convention on the Rights of the Child diadaptasi menjadi suatu buku yang berjudul I Have the Right to be a Child. Ini dikarang oleh Along Seres dan diilustrasi oleh Aurelia Fronti. Nah, apa saja hak anak itu? I am a child with eyes, hands, a voice, a heart, and rights. I have the right to a first name, a last name, a family that smiles at me, and a country that I can call my home. I have the right to have enough food to eat and water to drink so that I can grow. My favorite thing is an orange. You can eat it or drink its juice. I have the right to live under a roof, to be warm but not too hot, not to be poor, and to have just enough of what I need, not more. I have the right to be cured with the best medicines that were ever invented, and to run and jump and climb and shout. It's so wonderful to feel good. I have the right to go to school without having to pay, so that I can learn how birds or planes or poppy seeds fly. I have the rights whether I am a girl or a boy. Boys and girls love to sing the same songs. I have exactly the same right to be respected, whether I am black or white, small or big, rich or poor, born here or somewhere else. I have the rights to be helped by my parents, my friends, and my country if my body doesn't work as well as other children's. I
I have the right to be free from any kind of violence, and no one has the right to take advantage of me because I am a child. No one. I have the right to go to school and to refuse to go to work. I'll choose a job when I've learned everything I want to know. I have the right to be protected by adults and to be sheltered from disasters under a great big umbrella, whether there's too much rain or because of other sad things. I have the right never to experience the storm of war or the thunder of weapons. I'm afraid of guided missiles and smart bombs. I have the right to breathe clean air that's as pure as the blue sky or a newborn polar bear cub. I have the right to play, to create, imagine, to make faces, and to leap around. And also to have friends, because dancing alone isn't very much fun. I have the right to learn about friendship, peace, and respect for our planet and for each human being who lives on it, for each animal that inhabits it, for each plant that nourishes it. I have the right to express myself completely freely, to say what I truly think about everything, even if it doesn't always please my dad, to say exactly how I feel, even if it doesn't always please my mom. I have the right to all these rights just because I'm a child, especially if I live in one of the 193 states in the world that have agreed to the Convention of the Rights of the Child. When will all children everywhere really have their rights respected? Tomorrow? The day after tomorrow? In 20 years? We need our rights to be respected today because it is right now, today, that we are children. The end. Walaupun saya bukan ahli hak asasi manusia dan saya bukan ahli hukum, saya juga bukan ahli hukum tata negara, saya bukan ahli dalam hal-hal tersebut lah, dalam konvensi-konvensi hak anak. Tetapi saya cukup banyak terpapar dengan hak asasi manusia dan saya cukup mengamati bahwa hak asasi anak, hak anak saat ini masih perlu menjadi PR kita semua untuk diperhatikan. Apalagi di saat pandemi ini banyak laporan-laporan yang mengindikasikan bahwa ada banyak anak yang terpaksa putus sekolah, anak yang mungkin juga bahkan menerima kekerasan di dalam rumah, kekerasan dari orang tuanya, mungkin juga dari keluarganya, kemudian juga anak yang terpaksa bekerja karena putus sekolah, kemudian karena putus sekolah kemudian dinikahkan secara paksa. Hal ini harusnya menjadi suatu perhatian bagi kita semua karena sebagai orang dewasa dan mungkin juga orang yang memiliki resources untuk dapat mengedukasi masyarakat bahwa tidak seharusnya anak diperlakukan seperti itu dan anak itu juga memiliki hak. Tentunya hal ini sangat penting kita sosialisasikan. Jadi hemat saya sebagai seorang profesional dokter mata anak, perhatikan hak anak, pastikan kesehatan mereka, khususnya kesehatan mata mereka dalam keadaan yang baik. Sudah menjadi tugas kita sebagai orang dewasa untuk melindungi mereka karena mereka adalah masa depan. Untuk penyebab gangguan penglihatan terbanyak di anak sendiri paling banyak adalah gangguan refraksi atau kebutuhan mereka untuk kacamata. Dan masih banyak sekali anak di dunia ini, bahkan di Indonesia, yang tidak mendapatkan akses untuk memakai kacamata. Dan mungkin juga karena mereka nggak mengerti, karena memang tidak pernah diperiksakan. Nah, selain kebutaan karena katarak yang terjadi pada usia lanjut, tentunya kesehatan mata anak juga harus diperhatikan dengan baik. Karena anak itu kan membutuhkan matanya untuk belajar, untuk sekolah, untuk dapat mencapai cita-cita dia.